Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hijrah dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas EL, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengaku mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa poin-poin penting mengenai ekonomi, dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen, pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan manajemen, dan yang terakhir permintaan demand. Dan untuk itu kita ketahui bersama, jadi pengertian ekonomi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan ataupun proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Lanjut, suatu ilmu yang mempelajari tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan dan alat-alat yang tersedia hanya dalam jumlah yang terbatas dan alat-alat yang memiliki alternatif. Kemudian, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Jadi ada pun beberapa pendapat mengenai ekonomi, yaitu menurut pendapat Adam Smith, ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industri pertanian dan sebagainya, dan masih banyak menurut pendapat-pendapat yang lain mengenai pengertian ekonomi. Dan teman-teman bisa lihat di slide ini banyak beberapa pendapat-pendapat lain mengenai pengertian ekonomi. Adapun mazhab-mazhab dalam ekonomi ilmu sastra di Pewera, yaitu yang pertama merkantilis, kedua fisiokrat, ketiga klasik, keempat sosialis, kelima historis. Dan teman-teman bisa mencari di Google tentang apa itu merkantilis, fisiokrat, klasik, sosialis, dan historis. Dan di sini ada pun konsep-konsep ilmu ekonomi, yaitu skarsitas, produksi, konsumsi, investasi, pasar, uang, letter of credit. Terus ada pun ban atau perbankan, koperasi, kebutuhan dasar, kewirausahaan, terus kewirausahaan, perpajakan, periklanan, perseroan terbatas, laba, dan terakhir kurs atau nilai tukar. Terus faktor produksi, yaitu yang pertama tanah atau jenis penguasaan, fungsi penggunaan, elevasi sumber kepemilikan. Kedua, modal atau tetap dan bergerak, atau kapital adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat disebut dengan kekayaan masyarakat ataupun break. Ketiga, tenaga kerja atau keluar dan luar keluarga. 4, skill atau manajemen pengelolaan. Fungsi pengelolaan atau manajemen dalam dimaksimalkan produk dengan kombinasi produk
modal dan tenaga kerja dengan menerapkan teknologi yang tepat atau meminimalkan faktor tanah, modal, dan tenaga kerja dengan jumlah produk tertentu. Jadi adapun hasil dan biaya produksi, itu hasil merupakan terjemahan dari kata yield, yaitu keluaran atau output yang diperoleh dari pengelolaan input produksi. Sarana produksi atau bisa disebut dengan masukan dari suatu usaha tani, sedangkan produksi merupakan terjemahan dari kata production yang merupakan sejumlah hasil dalam atau lokasi dan waktu tertentu. Terus biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak tunai. Terus biaya adalah semua pengorbanan yang digunakan dalam proses produksi dinyatakan dalam bentuk keuangan menurut harga pasar yang berlaku. Dan teman-teman bisa membaca di slide berikut ini tentang biaya variabel, biaya tetap, dan menurut Mubiarto, pendapat dihitung dengan menjalankan mengurangi atau penerima dengan biaya produksi. Macam biaya produksi yang dikeluarkan meliputi adapun biaya eksplisit, biaya implisit. Jadi di sini biaya eksplisit yaitu biaya yang secara nyata atau dikeluarkan oleh petani, misalnya biaya pembelian benih, pengelolaan lahan, sarana produksi, dan tenaga kerja. Terus biaya implisit yaitu biaya yang secara tidak nyata dikeluarkan oleh petani, misalnya sewa lahan sendiri, tenaga kerja keluarga, dan bunga modal sendiri. Terus biaya penyusutan penggantian kerugian atau pengurangan nilai disebabkan karena waktu dan cara penggunaan modal tetap. Jadi teman-teman bisa lihat di slide ini atau baca. Dan lanjut, pendapatan merupakan selisihan antara total penerimaan dan total pengeluaran pada usaha tani. Penerimaan merupakan nilai dari seluruh produksi, baik yang dijual, dikonsumsi oleh petani sendiri, atau diberikan pada orang lain sebagai upah tenaga panen dan digunakan dalam proses produksi. Terus ada pendapatan merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran. Penerimaan merupakan nilai dari seluruh produksi, baik yang dijual, dikonsumsi oleh petembak sendiri, diberikan kepada orang lain sebagai upah tenaga panen dan digunakan dalam proses produksi. Terus ada keuntungan usaha, yang dimana keuntungan usaha ini adalah selisih antara total penerimaan dan total biaya. Jadi lanjut ke materi kedua, yaitu pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan manajemen. Jadi pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi sebagai contoh, program alinear digunakan para manajer untuk membantu pengambil kebijakan, pengalokasian sumber daya, analisis jalur kritis atau critical path analysis. Dapat digunakan untuk membuat penjadwalan kerja yang lebih efisien. Jadi model kuantitas pesanan ekonomi atau economic order quantity model membantu manajer
menentukan tingkat tersedia anopitium dan lain-lain. Jadi ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, prosedur-prosedur riset operasional kemudian diformulasikan dan disebut dengan aliran manajemen skins. Terus ada langkah-langkah pendekatan manajemen atau CNC adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah, penyusunan suatu model matematis, pendekatan penyelesaian dari model, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model, penetapan pengawasan atas hasil-hasil, dan yang terakhir itu pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Terus materi yang ketiga yaitu permintaan, yang dimana permintaan ini adalah jumlah barang yang tersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Jadi jumlah permintaan adalah sejumlah barang yang tersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jadi kurva permintaan ini yang menunjukkan beberapa banyak suatu barang tersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu, seteris atau variabus. Hubungan harga jumlah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Jadi kurva permintaan ada harga per unit. Jadi teman-teman bisa baca atau lihat di slide ini. Terus fungsi permintaan, fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh periode waktu dengan harga barang dengan asumsi Cartesian paribus. Jadi teman-teman bisa lihat contoh yang ada di slide. Terus lanjut faktor-faktor penentu permintaan. Ada harga barang yang bersangkutan, ada harga barang alternatif atau barang substitusi atau barang komplementer, ada ikon atau pendapatan konsumen, taste atau selera, populasi atau jumlah konsumen, dan terakhir ekspektasi. Terus hubungan permintaan dengan faktor-faktor penentu. Bentuk hubungan yang positif artinya kenaikan atau perbaikan dari faktor tersebut menyebabkan kebaikan permintaan. Jadi untuk faktor selain harga barang yang bersangkutan, bentuk hubungan yang positif akan bergeser kurva permintaan ke kanan. Bentuk hubungan yang negatif berlaku sebaliknya. Jadi perubahan jumlah permintaan, pergeseran kurva permintaan atau shift in demand curve disebabkan oleh perubahan faktor-faktor selain harga barang yang bersangkutan. Jadi adapun contoh perubahan permintaan, kenaikan pendapatan konsumen, terus perubahan jumlah permintaan yang dimana pergeseran sepanjang kurva permintaan, shift along demand curve disebabkan karena perubahan harga barang yang bersangkutan. Jadi teman-teman, itulah tadi yang bisa saya paparkan materi tentang ekonomi, dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen, pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan manajemen, dan permintaan demand. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.